Baik, terima kasih Pak Irwanto dan Iya, Pak. Bapak ya dan Pak Hendy ya, dan tadi Bapak Suroso atas waktunya. Jadi ini saya izin share screen ya, mungkin Pak Agus bisa di off dulu Pak share screen-nya. Siap. Ya. Oke, lanjut. Baik Pak, pada pagi hari ini ya, saya akan menyampaikan materi tentang mungkin sharing ya buat bapak-bapak dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa. Karena kebetulan basic saya di instrumentasi ya, jadi untuk pemeliharaan pembangkitnya kali ini saya akan menyampaikan tentang pemeliharaan di instrumen pembangkit ya. Nah, mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semua dalam kondisi sehat ya di tengah pandemi kali ini. Mudah-mudahan pandemi ini sudah atau cepat berakhir ya. Baik, kita langsung saja ke materi ya, pemeliharaan instrumen pembangkit. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Saputra Dwi Nugroho, tanggal lahir saya atau asli saya dari Magelang, 2 Juli 86, statusnya menikah, anak 1 ya. Terus masuk PLN tahun 2010. Untuk karir di PLN sendiri ya, jadi dari mulai tahun 2010 sampai dengan 2019 kemarin, memang saya berada di atau berkarir di bagian pemeliharaan ya. Di Lampung kebetulan saya yang pertama di bagian pemeliharaan instrumen dan sampai terakhir di bagian pemeliharaan instrumen. Jadi yang pertama di PLTU sektor Tarahan ya, di sana PLTU batubara dengan beban 2 kali 100 MW ya. Ada unit 34 dan juga unit 56 ya. Nah, yang unit 56 ini sekarang sudah beralih ya. Sudah berganti nama gitu ya, menjadi sektor Sebalang, sama-sama PLTU, tapi yang di PLTU Sebalang ini buatannya Cina, yang Tarahan itu buatan Jepang gitu ya. Nah, terus saya sempat juga di bagian engineering ya, dan yang terakhir sebelum saya pindah ke Diklat Suralaya, saya ada di bagian perencanaan pemeliharaan ya, rental itu perencanaan dan pengendalian pemeliharaan di PT PLN UPK Sebalang. Nah, baru awal tahun kemarin saya bermutasi, atau saya pindah ya, bukan bermutasi ya, di Suralaya, tepatnya di UPDL Suralaya sebagai asisten engineer pembelajaran pembangkit. Jadi itu saja perkenalan dari saya. Kita langsung ke materi ya. Yang pertama pendahuluan dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa sudah tahu ya proses dihasilkannya listrik ya, yang kebetulan memang hampir 100% atau mungkin 90% ya. Listrik itu Bapak Ibu di rumah itu dihasilkan atau dijual oleh PLN ya, meskipun beberapa di kawasan industri ada yang tidak langsung dengan PLN ya. Yang pertama ini adalah di pembangkitan ya, di mana pembangkitan ini adalah tukang listriknya, tukang produksi listriknya. Di sini ada PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU, ada diesel, ada surya dan lain sebagainya. Nah, itu ada di unit bisnisnya PLN di pembangkitan. Nah, terus yang kedua itu di listrik yang dihasilkan oleh pembangkit itu dihasilkan oleh ditransmisikan ke gardu induk ya. Gardu induk itu dikelola oleh transmisi unit transmisinya PLN gitu ya. Di mana di unit transmisi ini dia bertanggung jawab untuk transmisi 500 kV, 150, ada yang 75, ada yang 150 ya. Nah, itu diberikan tanggung jawab oleh unit transmisi. Nah, yang terakhir adalah unit distribusi ya, mungkin Bapak Ibu, teman-teman adik-adik yang biasa mungkin berinteraksi ya, mungkin beli token, terus habis itu mungkin layanan pengaduan, mati listrik dan lain sebagainya, ada gangguan listrik. Nah, itu semuanya ditangani oleh unit unit bisnisnya PLN di distribusi. Nah, sementara seperti kami di unit pendidikan ya, pusat pendidikan dan pelatihan PLN, dan juga ada Puslitbang, ada Pusat dan sebagainya, itu adalah unit penunjang core bisnis
PLN di 3 unit ini. Nah, sebelum masuk ke pemeliharaan instrumen ya, mungkin sedikit refreshment ya, mungkin juga teman-teman mahasiswa, adik-adik sudah sedikit tahu tentang pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik itu apa gitu ya? Pembangkit listrik itu adalah suatu peralatan yang pada sistem kelistrikan yang berfungsi untuk merubah energi primer ya. Ada air, ada angin, ada batu bara, ada minyak bumi, ada nuklir dan lain sebagainya untuk dirubah menjadi energi listrik. Jadi misalnya kayak yang di sebelah sini ini ya. Ini adalah pembangkit listrik untuk tenaga angin gitu ya, Bayu. Terus ini ada PLTU tapi menggunakan batu bara bahan bakarnya, karena di Jakarta itu seperti Muara Karang ya, Muara Tawar yang ada PLTU-nya itu sudah tidak menggunakan batu bara tapi menggunakan gas sebagai energi primernya. Nah, ini ada PLTA, ini bendungannya PLTA. Nanti dia digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik terhadap tenaga angin. Nah, terus yang di sebelah sini ya, ini mungkin ada pembangkit listrik yang gas atau gas uap ya. Nah, itu beberapa jenis pembangkit yang ada dan dimiliki PLN ya. Selain ada pembangkit listrik tenaga surya, misalnya tenaga panas bumi. Panas bumi itu sama saja sebenarnya tadi kalau PLTU batu bara dia pakai bahan batu bara. Nah, kalau PLTP ini sebenarnya pembangkit listrik tenaga uap juga, tapi dia sumber energinya dari langsung panas bumi atau uap panas bumi diambil langsung dari bumi gitu ya. Nah, ini beberapa pembangkit ya. Nah, ini ada beberapa pembangkit ya. Ada PLTU yang boiler ya, menggunakan boiler, ada PLTA, ada panas bumi ya, dia langsung dari uapnya dari panas bumi, tidak perlu pembakaran. Terus ada gas uap gitu, ada gas uap, terus ada tenaga bayu atau angin gitu. Nah, terus ini yang paling mahal nih, pusat listrik tenaga diesel ya, itu kayak mesin diesel, kayak genset, Bapak Ibu, teman-teman adik-adik, kalau punya genset di rumah ya kan, dia kan dari bahan bakar ya, solar ataupun bensin. Nah, ini pembangkit listrik yang paling mahal, makanya PLN berusaha untuk mengurangi pemakaian tenaga diesel. Nah, terus ada juga tenaga surya dan mungkin yang terakhir itu adalah tenaga nuklir. Nuklir ini sama juga sebenarnya PLTU, cuma dia pembakarannya menggunakan nuklir, tapi kan belum ada di Indonesia ya, masih terjadi pro kontra untuk pembangunan pusat listrik tenaga nuklir. Nah, ini sedikit informasi tentang organisasi di pembangkitan itu ada apa saja sih gitu ya. Jadi secara umum, maksudnya secara inti bisnis ya, pembangkit listrik itu ada 3 bagian utama di sana. Yang pertama adalah bagian engineering ya. Yang pertama adalah engineering ya, yang kedua adalah bagian operasi, yang ketiga adalah pemeliharaan. Nah, ini adalah 3 bagian utama di dalam mengoperasikan dan memelihara pembangkit. Nanti ada supporting dari sisi SDM, keuangan, ada bagian pengadaan, ada bagian gudang gitu ya, K3, K2L dan juga bahan bakar. Nah, engineering ini sebagai apa? Oh, dia sebagai penentu strategi pemeliharaan, evaluasi kehandalan peralatan, dan juga dia bertanggung jawab terhadap pemeliharaan prediktif ya, yang menggunakan teknologi. Terus ada operasi, bagian operasi apa? Oh, dia merencanakan operasi buat bebannya berapa, kebutuhan bahan bakarnya berapa, terus dia yang mengoperasikan pembangkit itu orang-orang operasi, dan juga niaga pembangkit ya terakhir. Niaga pembangkit ini terkait penjualan ya, penjualan listrik ke transmisi. Bulan ini dijual berapa, MWH-nya berapa, nah itu niaga pembangkit. Nah, terus ada juga bagian pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu tugasnya apa? Oh ya, dia merencanakan pemeliharaan. Merencanakan apa? Oh ya, merencanakan butuh toolnya apa sih? Butuh materialnya apa sih? Ya, terus orangnya berapa, waktunya kapan? Nah, ini di bagian perencanaan pemeliharaan. Terus ada eksekutornya juga, eksekusi pemeliharaan ya. Nah, pemeliharaan ini ada pemeliharaan rutin, ya harian, seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya kita melakukan pemeliharaan. Ada juga pemeliharaan overhaul. Nah, kalau overhaul ini apa? Overhaul ini adalah pemeliharaan yang sifatnya unit pembangkitnya harus stop atau lepas dari sistem, gitu ya. Nah, terus juga di sini juga termasuk ada perencanaan material ya, pengadaan dan lain sebagainya. Nah, terus yang terakhir adalah yang tadi SDM keuangan itu sebagai supporting kegiatan operasi dan
pemeliharaan. Nah, terus di pembangkit ya, baik PLTU, PLTA atau PLTGU itu ada apa aja sih di sana gitu ya? Peralatannya tuh apa sih? Terus yang buat ngoperasiin jadi listrik itu apa aja gitu ya? Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peralatan pembangkit yang sifatnya atau yang jenisnya mekanikal. Seperti apa? Oh ya, misalnya seperti valve-valve atau kalau bahasa rumahannya itu kran gitu ya. Kran air di rumah. Nah, itu sebenarnya bahasa teknisnya itu adalah valve gitu ya kalau di pembangkit ya, atau mungkin di plant-plant yang lain. Terus ini valve gitu ya. Terus habis itu, nah ini valve ya. Terus ada turbin ya. Turbin itu dalamnya seperti ini ya. Jadi, sebenarnya seperti kipas gitu, kipas angin gitu ya. Tapi dibalik ya. Kipas angin kan dari motor, dari listrik menjadi gerakan. Nah, turbin itu gerakan dari energi tadi, air yang masuk ke turbin, uap yang masuk ke turbin, dia akan menggerakkan turbin yang dikoppel dengan generator untuk menghasilkan listrik ya. Jadi sebenarnya peralatan utama yang menghasilkan listrik itu adalah generator ya. Nah, penggeraknya, nah ini bisa macam-macam. Penggeraknya turbin, turbin digerakkan oleh macam-macam gitu ya. Terus ini ada pompa-pompa ya, ini ada pompa-pompa, ini ada motornya gitu ya. Itu adalah peralatan mekanik. Nah, terus yang kedua ada peralatan listrik atau electrical. Apa sih peralatan listrik yang ada di pembangkit? Oh ya, dia ada apa ini di sini? Ini adalah generator, gitu ya. Ini adalah generator yang peralatan utama yang berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik. Terus ada apa lagi? Oh ya, ini trafo, gitu ya. Terus ini apa? Ini adalah gambar motor listrik, tapi yang besar, yang tegangannya 6 kV atau 6000 kilovolt ya, itu ada di pembangkit jenis peralatannya listrik. Nah, yang terakhir adalah peralatan instrumen. Peralatan instrumen ini adalah peralatan bukan auxiliary ya. Dia sebenarnya di pembangkit kan peralatan utamanya adalah mechanical dan listrik sebenarnya ya. Nah, instrumen ini adalah peralatan yang digunakan untuk bisa mengoperasikan pembangkit dan memproteksi pembangkit ya secara otomatis gitu ya. Kayak sekarang kan di mobil kita sudah kalau di kendaraan baik motor mobil sekarang kan sudah komputerized semua ya katanya ya. Ada ECU-nya yang dulu motornya nggak injeksi sekarang injeksi ya. Itu bedanya apa ya? Bedanya di situ ada peralatan instrumen. Seperti apa? Nah, ini misalnya valve-valve tadi dia digerakkan oleh aktuator di sini ya, aktuator. Atau aktuator itu penggerak yang bukan tangan manusia. Kalau ini kan menggunakan tangan manusia nih ya. Nah, terus ada sensor-sensor, ya, ada sensor tekanan, ada sensor temperatur dan lain sebagainya. Terus untuk mengendalikan, mengoperasikan pembangkit, gitu ya. Kita biasanya menggunakan apa sih? Oh ya, misalnya di sini adalah peralatan sistem kontrol otomasi seperti PLC ya, ataupun DCS. Terus di sini ada valve yang digerakkan oleh motor. Nah, terus ini juga ada pressure gauge gitu ya, atau pembacaan parameter yang ada di lokal. Nah, ini adalah 3 jenis peralatannya pembangkit, baik di PLTA, di PLTU, PLTG, atau PLTGU itu pasti ada ketiga peralatan ini. Nah, terus apa sih pemeliharaan ya? Pemeliharaan itu dari kata memelihara ya pemeliharaan ya, pasti memelihara. Terus habis itu menjaga ya. Terus yang terakhir apa? Oh ya, merawat. Jadi kalau kita punya sepeda motor gitu ya, kita melakukan cuci motor, nah itu bagian dari pemeliharaan sebenarnya. Terus kita bisa setel rem, habis itu ganti lampu kalau mati, terus misalnya ganti filter. Nah, itu adalah pemeliharaan-pemeliharaan dilakukan di kendaraan bermotor ya. Nah, apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan itu adalah suatu atau setiap kegiatan yang dilakukan pada sebuah aset untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat terus menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan atau sesuai desain gitu ya, atau untuk memperbaiki peralatan tersebut untuk kembali seperti semula. Nah,
Terus apa yang kita maintain ya? Yang pertama adalah mesin atau peralatan supaya tidak rusak, dia handal, dia reliable. Terus yang kedua adalah performa ya, kualitas, kuantitas, efisiensi supaya memenuhi kriteria. Terus keselamatan ya, supaya tidak membahayakan personil, kita lakukan pemeliharaan. Terus yang terakhir adalah aspek lingkungan. Jadi kita melakukan pemeliharaan, pengoperasian itu secara safety ya, baik dari personilnya juga dari lingkungan, kita tidak boleh mencemari lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke instrumen pembangkit. Nah, instrumen pembangkit itu apa ya? Pengertian instrumentasi ya. Instrumentasi itu adalah ilmu aplikasi atau terapan mengenai pengukuran besaran ya. Jadi pengukuran besaran ya, atau menggunakan alat ukur dan pengendalian otomatis. Jadi pengendalian otomatis itu termasuk peralatan instrumentasi. Nah, terus aplikasi instrumentasi itu apa? Dia di industri, baik itu industri proses, manufaktur ataupun industri otomotif. Ada medis juga, misalnya apa? USG ya, untuk kita melihat misalnya ada bayi gitu kan, kalau ibu-ibu yang sedang hamil, nah itu salah satu di medis. Untuk mengukur apa? Mengukur detak jantung. Nah, itu aplikasi instrumentasi di sisi medis. Terus ada aeronautika, itu di kedirgantaraan ya, pesawat terbang, satelit dan lain sebagainya. Nah, di instrumentasi itu dia sebagai monitoring, sebagai controlling, sebagai energy analysis dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ada measurement, controlling, safety system dan analyzer. Nah, fungsi instrumentasi apa sih di pembangkit ya? Jadi yang pertama adalah penilaian harga atau kualitas atau value or quality assessment. Jadi kan kita ketika mengoperasikan pompa ya, kita kan harus tahu misalnya pompa itu tekanan airnya berapa sih, flow-nya berapa sih. Nah, itu ditempatkan sensor di situ untuk menilai harga dan atau kualitas. Nah, terus untuk keselamatan dan proteksi, ketika suatu peralatan itu dia udah overload misalnya, atau tidak safety buat personil, otomatis dengan adanya peralatan instrumen dia bisa mati sendiri sesuai dengan otomasi yang sudah kita set di situ. Dan juga yang ketiga untuk kendali otomatis ya, atau automatic control, bagaimana kita mengoperasikan ya, misalnya kayak AC gitu ya. Kayak AC kan kita udah pakai remote, kita set temperaturnya 25. Nah, dia kan sudah bisa otomatis sendiri ya, suhu ruangannya tadinya 30 terus AC-nya hidup gitu ya. Nah, nanti karena sudah diperintahkan oleh si manusia untuk 25 derajat Celcius, makanya dia akan bekerja terus sampai temperaturnya 25, baru dia akan berhenti gitu ya. Nanti temperaturnya naik lagi 27 derajat, AC-nya hidup lagi, nanti turun lagi 25. Nah, yang terakhir adalah untuk pengumpulan data. Jadi ini data collection ini ya nanti bisa berupa misalnya kayak trending gitu ya, karena kita kalau di pembangkit untuk evaluasi pasti butuh trending 3 bulan yang lalu gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari instrumentasi pembangkit. Nah, sekarang sistem kontrol otomatis itu apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman ya lihat di sini kan, ini katakanlah ini ada air ya. Ada air yang masuk ke dalam sebuah tangki. Dia mempunyai key atau aliran atau flow ya. Nah, di sini diatur, dilihat sama orang ini ya. Orang dengan matanya dia lihat ketinggian air ini berapa. Nah, terus di sini ada kerannya. Kerannya itu untuk mendistribusikan air yang ada di tangki untuk misalnya ke rumah gitu ya. Dia ada diode. Nah, bagaimana caranya biar level ini bisa selalu katakanlah di titik ini dia tidak kekurangan dan juga tidak meluber gitu ya. Gimana caranya? Ya, kalau manusia kan gampang, dia punya mata, dia punya tangan. Nanti kalau ini sudah turun, ininya ditutup, nanti naik lagi. Ketika naik di sini, ininya dibuka. Nah, itu kalau menggunakan panca indera yang kita miliki. Nah, kalau instrumentasi, nah jadi di sini kita ganti. Yang pertama adalah sensor. Sensor itu apa fungsinya? Oh iya, dia mendeteksi level tangki. Ketika dia di bawah, ketika dia di atas, dia bisa mendeteksi levelnya tangki. Terus yang kedua, ini ada controller. Controller yang apa? Oh ya, dari level tangki ini dibaca oleh si controller.
si controller ya. Jadi ketika levelnya turun di sini, oh ini levelnya turun, dia akan memerintahkan yang di sini valve atau aktuator yang digerakkan oleh suatu penggerak yang namanya aktuator. Oke. Jadi kalau ketika dia turun, si kontrol merintah ke valve, buka valve gitu, tutup ya, nah, tutup, valve-nya tutup, nah nanti tutup, nanti airnya naik lagi. Ketika sensor sudah membaca nilai levelnya itu tinggi, udah si controller membaca, valve kamu buka. Nah itu adalah fungsi dari sistem kontrol otomatis ya. Nah terus apa saja sih yang dilakukan oleh orang pemeliharaan instrumen di pembangkit gitu ya. Oke, yang dilakukan orang pemeliharaan di orang instrumen nih ya, orang instrumen di pembangkit itu adalah memelihara peralatan instrumen pembangkit. Apa saja peralatannya? Peralatannya itu adalah misalnya sensor, switch ini kayak saklar ya, kayak saklar lampu ya. Terus kontrol valve ya, ada aktuator, ada PLC, ada DCS dan lain sebagainya. Supaya apa? Dia supaya handal, tidak mengalami gangguan dan bisa terus beroperasi. Kalau perlu nggak pernah gangguan sehingga kita pembangkitnya bisa terus produksi untuk menghasilkan listrik ya dan akhirnya akan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, terus apa saja sih peralatan instrumen yang ada di pembangkit ya? Nah, yang pertama adalah sensor atau instrumentasi industri atau kita lebih kadang nyebutnya field instrument ya atau instrumen di lapangan. Jadi instrumentasi industri atau sensor ini terbagi menjadi dua. Yang di sini adalah proses instrumentasi, dia ada temperatur, ada pressure, ada level, dan juga ada flow. Nah, terus ada juga yang analytical instrumentasi, dia ada analyzer, ada pH, ada kondak, terus ada analyzer untuk mendeteksi gas buang, terus untuk mendeteksi O2 atau CO2 gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sensor itu apa ya fungsinya? Dia mendeteksi atau mengukur besaran fisis variasi bisa mekanik, magnetik, panas, sinar dan kimia dan lain sebagainya. Merubah dari suatu energi tadi ya, panas, tekanan, level, aliran, putaran itu menjadi energi listrik dalam bentuk apa? Tegangan, bisa volt, bisa milivol, bisa miliampere atau arus, bisa hambatan, bisa sebagai kontak dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah alat pengukur kondisi aktual di lapangan atau di lapangan atau di pembangkit ya. Nah, yang pertama ya ini ada sensor temperatur ya. Mungkin jenisnya dia ada bimetal termometer gitu ya atau bimetal temperatur ya. Dia bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti dimasukin ke dalam sebuah pipa ya, dia mendeteksi panas. Terus ada juga termokopel. Nah, termokopel ini kalau ini itu tidak ada kabelnya gitu ya. Nah, kalau termokopel dia menggunakan kabel, keluarannya itu berupa tegangan, nanti tegangan dibaca sistem kontrol dan dari sistem kontrol nanti akan mengkonversinya menjadi sebuah sebuah temperatur gitu ya. Nah, terus ada juga sensor temperatur yang namanya resistant temperature detector atau RTD. Nah, kalau RTD ini dia nanti output keluarannya adalah hambatan. Jadi hambatan nanti dibaca oleh sistem kontrol dan dikonversi menjadi pembacaan temperatur dan juga ada termistor juga ya. Terus terus ini ada temperatur switch ya. Jadi kalau istilah instrumentasi yang namanya switch ini adalah seperti saklar ya. Kalau teman-teman itu menghidupkan lampu ya kan menggunakan saklar mati hidup. Nah, kalau temperatur switch itu kita kan lampu menggunakan tangan ya. Nah, kalau temperatur switch itu saklar yang menggunakan temperatur. Misalnya kita set temperaturnya 25 derajat. Jadi ketika 25 derajat suhunya tercapai, kontaknya switchnya akan nyala baik on ataupun off tergantung fungsinya. Nah, terus ada juga pressure transmitter, dia berfungsi untuk mendeteksi tekanan ya. Ini banyak pressure transmitter yang dipasang gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini yang nanti energi keluarannya itu adalah miliampere ya. Adalah miliampere, standarnya biasanya 4 sampai 20 miliampere. Nah, kalau ini namanya pressure gauge, dia hanya untuk indikasi di
lokal saja, dia tidak terbaca di control room atau di ruang operatornya ya, ruang operator pembangkit ya. Nah ini bentuk fisik dari pressure switch ya. Kalau tadi temperatur switch itu bekerjanya sesuai dengan temperatur yang kita setting. Kalau yang namanya pressure switch ya berarti dia bekerjanya ketika pressernya terpenuhi baru dia akan kontak, baik untuk menghidupkan lampu atau mematikan lampu atau mematikan mesin-mesin yang lain. Nah, terus ada juga sensor level ya. Jadi di sini nanti ini salah satu contoh ya pemasangan di eksternal ya, katakanlah di luar gitu ya. Ini level. Terus ini juga, ini pembacaan level juga. Ini juga level ya. Jadi bentuknya memang hampir sama seperti pressure transmitter gitu ya. Nah, terus ini juga dia nyansingnya dari dalam. Kalau ini ya, ini cuma pembacaan di luar, tapi alat tensinya dia ada di dalam tangki. Kalau ini kan di luar tangki ya. Nah, ini sensor level pemasangan di eksternal ataupun di internal. Nah, ini salah satu jenis sensor level ya, dia menggunakan radar ya. Jadi dalam pengukuran level itu banyak prinsip kerjanya, ada yang menggunakan radar, ultrasonik, ada yang menggunakan differential pressure ya. Jadi tergantung dari kita mau menggunakannya di mana ya. Ini sistemnya radar. Terus ada juga sensor level ultrasonik. Ini sama aja dengan radar ya, karena kan ultrasonik sama radar itu hampir sama, yang membedakan adalah frekuensinya saja. Nah, terus ada juga sensor flow atau aliran ya. Ini dipasang di dalam pipa ini satu set ini ya. Ini sensor aliran itu satu set sama yang paling bawah ya. Nah, bentuknya seperti ini kalau pas dilepas gitu ya. Nah, kalau ini bisa dibaca di control room atau di sistem controller. Nah, kalau ini hanya dibaca lokal. Jadi kalau ada aliran ini kayak pelampung gitu. Nah, ini dia akan naik turun sesuai dengan flow yang mengalir di pipa ini ya. Jadi ini flow-nya ke atas ya. Flow-nya ke atas, alirannya ke atas, itu sensor flow. Nah, kemudian sensor vibrasi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah melihat pengukuran vibrasi ya, pengukuran vibrasi di turbin atau katakanlah untuk mengukur RPM ya, ini hampir sama prinsip kerjanya. Ini adalah sensor-sensornya. Dia sensor vibrasi tapi berdasarkan jarak antara sensor ini ke shaftnya turbin ya. Ini adalah shaft ya, ini shaft ya. Ini tidak nempel. Nah, kalau ini sensor vibrasi yang ditempelkan di housing. Ini housing bearing ya, housing bearing, atau kalau bahasa kendaraan itu laker gitu, lahar ya. Nah, ini untuk sensor vibrasi yang ditempel di sini ya. Sensor vibrasi digunakan untuk membaca apa ya? Membaca vibrasi dari peralatan gitu ya. Kalau yang namanya peralatan berputar, ya kita harus memasang, apalagi yang besar gitu ya, kita harus memasang sensor vibrasi, karena kalau vibrasi dibiarkan secara terus-menerus, ya pasti akan menyebabkan peralatan itu rusak secara banyak gitu ya. Nah, selanjutnya ada aktuator. Aktuator adalah peralatan yang mengkonversi sinyal elektrik menjadi gerak mekanik. Bentuk umum dari aktuator antara lain relay, solenoid, pneumatic valve, hydraulic valve, dan motor ya. Terus aktuator adalah bagian akhir dari loop pengendalian proses yang berfungsi melakukan manipulasi pada proses variabel. Nah, jenis aktuator terbagi menjadi dua. Jadi ada yang linear, ada yang rotari ya. Kalau yang linear ini jenisnya ada manual, ada elektrik, ada pneumatik, ada hidrolik. Nah, terus ini yang pertama manual ya. Manual dia cukup, ini kan ada valve ya, ini kan kerannya di sini, nanti digerakkan oleh handwheel ini digerakkan oleh tangan-tangan manusia atau tangan operator lokal ya. Nah, terus kalau pneumatik itu apa? Pneumatik ini adalah valve yang digerakkan oleh udara. Jadi di sini ini nanti isinya udara gitu ya. Paling banyak dipakai di dunia industri menggunakan fluida kerja berupa udara bertekanan 3 sampai dengan 15 PSI yang dihasilkan oleh kompresor ya. Jadi di pembangkit itu selain tadi ada kompresor juga. Tipenya ada dua, yaitu tipe pneumatik yang diafragma dan juga piston ya.
Terus ada relay ya. Relay ini adalah peralatan yang mengawali atau memulai aksi dalam sebuah rangkaian yang dapat menimbulkan reaksi atau perubahan kondisi dalam rangkaian atau dalam beberapa rangkaian yang lain. Jadi fungsi relay yang paling sederhana adalah untuk membuka dan menutup kontak listrik atau grup kontak. Jadi relay ini sebenarnya adalah saklar yang digerakkan oleh listrik ya. Maksudnya listrik lebih rendah, kita kan ini ada koil nih. Jadi kalau koil, ya hukumnya Faraday, kalau koil kita berikan arus listrik gitu ya, dia kan akan menjadi magnet. Nah, si kontak ini akan bergerak. Nah, nanti bergerak ini boleh kita mau menggunakan relay ini kita gunakan untuk mengoperasikan apa? Misalnya start pompa dari tegangan 20 volt DC, kita bisa mencetak pompa tegangan 400 volt misalnya ya, volt AC. Nah, itu fungsi dari relay. Nah, terus ada juga elektrik aktuator, yaitu menggunakan motor listrik untuk menggerakkan valve tadi ya, valve atau valve stem. Stem itu batangnya valve yang terhubung ke aktuator. Aktuator jenis ini tidak boleh digunakan di area yang rawan ledakan atau mengandung gas ya, atau hazardous arena, karena kan elektrikal ya. Nah, ini adalah isinya motor ini ya, ini isinya motor ya, di dalam sini ini isinya motor dan ada kontrolernya. Ini dalam isinya motor, nanti dikoppel dengan valve-nya. Nah, terus ada juga rack and pinion actuator valve, didesain sebagai solusi hemat dan kompak untuk rotary shaft valve. Digunakan aplikasi on off. Jadi kalau valve yang ini, rack dan end pinion ini, dia hanya valve-nya tuh open close saja. Kalau nggak open close, jadi dia tidak bisa bergerak misalnya 10%, 20%, 50% itu tidak bisa. Jadi ini adalah valve yang sifatnya hanya on off saja. Jadi buka tutup gitu saja. Nah, terus ada lagi hidrolik ya. Hidrolik valve itu memperoleh sumber tenaga dari sebuah pompa yang mengalirkan minyak hidrolik. Nah, jadi kalau tadi pneumatik itu valve-nya itu digerakkan oleh udara bertekanan. Nah, kalau hidrolik ini adalah valve yang digerakkan oleh hidrolik atau media bertekan berupa minyak biasanya atau oli yang tekanannya itu sangat besar ya. Jadi aktuator jenis ini paling sedikit aplikasinya di lapangan karena digunakan untuk menggerakkan valve berukuran yang sangat besar ya, yang membutuhkan daya dorong besar, misalnya valve-valve pada land main steam atau land cooling ya, pendingin kondenser ya di PLTU. Nah, terus ada juga aktuator damper ya atau low fray. Damper atau low fray adalah multi element flow control device. Umumnya digunakan untuk mengkontrol flow udara bertekanan rendah. Jadi kalau ini damper, ini nanti tugasnya dia akan membuka katup-katup, tapi bukan katup valve. Dia adalah katupnya fan biasanya atau kipas fan-nya boiler ya. Jadi karena boiler itu kan namanya pembakaran, dia butuh udara. Nah, udara itu dihembuskannya dari fan boiler ini. Nah, fan boiler ini nanti mengatur flow udaranya menggunakan si damper gitu ya. Umumnya digunakan di furnace ya, di furnace boiler atau boiler draft control dan HVAC atau HVAC air conditioning ya. Kalau teman-teman pernah lihat gudang-gudang yang mungkin ada blowernya, nah itu yang bisa diatur flow keluaran anginnya ya. Nah, terus yang terakhir ini adalah variable speed device. Biasa digunakan pada peralatan rotating yang dapat diukur atau diatur kecepatan putar. Jadi peralatan pembangkit yang dapat diatur kecepatan putarannya antara lain pole feeder atau boiler feed pump atau konveyor batubara. Jadi di sini di motor ini ya, ini adalah konveyor batubara atau bisa yang lain lah. Ini adalah konveyor, dia bisa membawa apa aja. Nah, dia ini bisa diatur kecepatannya. Misalnya kita pengen 1 ton per jam, oke, berarti kecepatannya rendah. Nanti kita pengen cepat, kita atur 4 ton per jam flow-nya misalnya. Oh ya, nanti motornya ini diatur kecepatannya lebih cepat. Nah, itu namanya variable speed device ya. Dia biasanya menggunakan inverter ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah sistem kontrolnya. Nah, apa sih yang biasanya mengatur si kontrol valve dan juga membaca parameter yang ada di lokal. Nah, yang pertama ini adalah PLC ya.
PLC atau Programmable Logic Control adalah komputer digital yang mempunyai prosesor, unit memori, unit control, dan unit I/O atau input-output. Sebagian besar PLC dapat melakukan operasi relay, ya, penguncian, pencacah, penambah, pengurang, pewaktu, kendali PID, ya, controller ini, manipulasi data, pembanding, dan pergeseran. Nah, ini adalah PLC, ya. Jadi PLC itu adalah sistem kontrol atau otaknya yang biar pembangkit kita itu bisa beroperasi secara otomatis. Nah, aplikasinya di pembangkit listrik dia biasanya di sistem auxiliary. Auxiliary ini supportingnya peralatan utama pembangkit, ya. Seperti misalnya water treatment, desalination plant, chlorination, ada coal handlingnya, batu bara, ada water treatment plant-nya, dan juga pada sistem di pembangkit yang responnya dia harus cepat, misalnya untuk kontrol turbin namanya di sini electro hydraulic governor atau digital AVR, ya, AVR atau automatic voltage regulation system. Nah, itu menggunakan PLC. Nah, terus kalau untuk sistem kontrol yang besarnya kita menggunakan DCS atau distributed control system, ya, yaitu sistem terkendali distribusi atau yang lebih dikenal dengan nama DCS, mengacu pada sistem kontrol yang biasa digunakan pada sistem manufaktur, proses atau sistem dinamis lainnya di mana elemen controller tidak terpusat di lokasi tertentu melainkan terdistribusi seluruhnya di mana setiap subsistem dikontrol oleh satu atau lebih controller. Nah, DCS digunakan untuk kontrol pembangkit secara menyeluruh, ya, yang memiliki banyak input output, ya. Jadi yang sangat besar peralatannya di lapangan. Nah, DCS ini sebenarnya fungsinya sama dengan PLC, tetapi memiliki respon yang lebih lambat, ya, dan I/O-nya lebih banyak daripada PLC, gitu, ya. DCS ini lebih besar dia untuk mengcover peralatan, tetapi sebenarnya secara kecepatan responnya itu lebih lambat daripada PLC. Nah, nanti PLC ini berkomunikasi dengan DCS, ya, nanti untuk dikontrol di dalam suatu control room utama yang akan dioperasikan oleh operator. Nah, ini tadi beberapa peralatan instrumen yang ada di pembangkit, ya, yang harus dilakukan pemeliharaan secara rutin agar tidak mengalami gangguan. Nah, sebenarnya apa saja sih pemeliharaan yang kita lakukan di alat-alat tadi, gitu, ya. Jadi gimana sih kita memelihara peralatan instrumen, gitu, ya. Yang pertama, nah, jadi sebagai seorang pemeliharaan itu kita sama juga sebenarnya sebagai seorang yang fungsinya bersih-bersih, ya. Jadi yang namanya merawat, memelihara itu ya kayak kita punya motor, ya. Kita punya motor itu kan bagian pertama yang sebenarnya kita lakukan dalam pemeliharaan kendaraan itu kan mencuci, ya, mencuci motor, gitu. Kalau kita udah sering mencuci berarti artinya kita itu sudah merawat kendaraan, ya. Jadi panel-panel ini kita selalu, misalnya kita rutin untuk vakum agar dia tidak debuan, ya, kita lap-lap panel-panel ini biar selalu bersih, gitu, ya. Karena kalau kita sudah dari awal sudah pengen alat itu bersih, berarti kita sudah bisa merawat, atau kita katakan kita sudah peduli terhadap alat itu. Terus yang kedua, kalibrasi, ya. Kenapa kalibrasi? Karena yang namanya sensor itu kan melakukan pembacaan sesuatu nilai, gitu, ya. Kalau kita tidak kalibrasi, nanti ketika dia error atau pembacaannya sudah tidak akurat, kita tidak akan tahu. Nah, yang terakhir adalah pengukurannya. Kita harus selalu rutin melakukan pengukuran di alat-alat yang namanya alat-alat elektronik, ya, misalnya seperti PLC, DCS, kita harus ukur kondisi tegangan suplainya apakah bagus atau tidak, baterainya apakah masih bagus atau tidak. Nah, itu harus selalu rutin kita lakukan. Jadi secara umum peralatan instrumentasi itu dilakukan 3 pekerjaan ini, ya, untuk menjaga agar peralatan instrumen bisa selalu beroperasi dengan baik. Nah, ini adalah beberapa contoh pemeliharaan yang dilakukan di peralatan instrumen. Misalnya ini kita sedang mengkalibrasi kontrol valve, ya. Ini sedang mengkalibrasi pressure transmitter, ini sedang melakukan pemeliharaan di lapangan terkait sensor-sensor, ya. Terus ini kita sedang melakukan kalibrasi sensor vibrasi, dan ini kita sedang melakukan pembongkaran perbaikan untuk pneumatik aktuator, ya, yang bocor waktu itu. Jadi bocor, dia tidak bisa naik, tidak bisa
turun atau dia tidak bisa open dan close. Oke, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu bisa bisa menambah knowledge ya, meskipun tidak detail, karena kalau detail ya butuh waktu yang banyak ya. Mungkin itu saja dulu dari saya, Pak Irwanto, saya kembalikan.